Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Syafa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran konsep dasar ilmu sosial. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi ini, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai persamaan dan perbedaan IPS dengan ilmu sosial. Ada beberapa poin yang kita lihat di sini. Yang pertama, dari segi pengertiannya. Untuk pengertian ilmu sosial di sini adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ini bisa kita lihat bahwa ilmu sosial adalah ini yang mempelajari manusia dalam konteks sosial atau manusia sebagai anggota masyarakat di sini. Untuk IPS, ilmu pengetahuan sosial, ini adalah ilmu sosial yang dipadukan dan disederhanakan untuk kepentingan pedagogis masyarakat. Ini sangat jelas, ini tidak hanya mempelajari mengenai manusia, tapi di sini ilmu pengetahuan sosial ini mempelajari mengenai ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan disederhanakan, dilihat dari berbagai disiplin ilmu ya di sini ya, pastinya tentunya yang ditujukan untuk kepentingan pedagogis masyarakat. Dalam hal ini adalah pedagogis anak. Oke. Untuk yang selanjutnya, ini ruang lingkupnya. Untuk ruang lingkupnya kita bisa melihat ini kalau ilmu sosial ini berkaitan dengan manusia dan kehidupannya, di mana yang dilihat meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Ini sama halnya dengan ilmu pengetahuan sosial, ini juga sama. Ini yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya yang meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat tentunya. Itu. Untuk yang poin yang ketiga, ini mengenai objeknya. Untuk objek dari ilmu-ilmu sosial, ini kita lihat aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas-lepas sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Artinya ini dibahas sendiri-sendiri ya. Kehidupan manusia yang dibahas sendiri-sendiri sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Kalau ilmu pengetahuan sosial ini dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial. Itu. Satu kesatuan gejala sosial, tapi nantinya tidak melahirkan bidang ilmu. Karena di sini kalau ilmu pengetahuan sosial dilihat dari berbagai disiplin ilmu di sini tentunya. Itu. Untuk tujuannya ini kita lihat bahwa kalau ilmu pengetahuan sosial ini menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Saja. Kalau ilmu pengetahuan sosial ini membentuk warga negara yang mempunyai kemampuan sosial dan yakin akan kemampuan sendiri di tengah kekuatan fisik dan juga sosialnya. Itu. Karena kalau IPS ini membahas mengenai aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat yang di dalamnya, sehingga nantinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya dengan adanya hal tersebut, ini bagaimana caranya siswa nantinya khususnya ini bisa mempunyai kemampuan sosial yang bisa mereka pakai di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mempunyai keyakinan bahwa dirinya itu mempunyai kemampuan yang bisa mereka pergunakan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari di tengah kekuatan fisik dan juga sosial yang ada. Itu.
Untuk yang poin yang kelima, ini kita lihat dari pendekatannya. Kalau pendekatan dalam ilmu sosial ini hanya pendekatan disipliner. Kalau disipliner ini maksudnya adalah hanya satu sudut pandang saja, itu hanya satu kebenaran mutlak saja. Kalau ilmu pengetahuan sosial ini pendekatannya interdisipliner atau multidisipliner, atau bisa kita sebut juga dengan lintas sektoral, dimana kalau di dalam hal ini untuk interdisipliner di sini itu maksudnya satu ilmu yang bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, misalnya kita membahas mengenai permasalahan sosial di mana permasalahan sosial ini bisa kita lihat dari berbagai disiplin ilmu, sehingga tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Kalau misalnya menggunakan cara berpikir disipliner, ini penanganannya itu akan lebih sederhana, namun belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu oleh karena itu diperlukan cara dengan pendekatan interdisipliner di sini. Itu sehingga dimungkinkan bisa memperluas cara berpikir di dalam melihat permasalahan sosial yang ada, serta menjadi acuan untuk dapat menempatkan diri sesuai dengan bidang ilmu yang didalami untuk berkontribusi membantu penyelesaian masalah sosial yang ada. Itu. Yang selanjutnya ini mengenai tempat pembelajaran. Kalau ilmu sosial ini dipelajari dan dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi saja, kalau ilmu pengetahuan sosial IPS ini diajarkan pada tingkat dasar sampai tingkat menengah itu. Nah, yang dari tabel yang sudah kita pelajari bersama, kita bisa melihat bahwa sebenarnya persamaan dan juga perbedaan dari keduanya itu ternyata hal yang sama, itu terletak pada ruang lingkupnya saja. Ruang lingkupnya seperti yang kita pelajari tadi, bahwa ruang lingkup baik ilmu sosial dan juga ilmu pengetahuan sosial ini mencakup hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya, yang meliputi semua aspek dari kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Itu. Sementara yang membedakannya antara ilmu pengetahuan dan ilmu sosial itu yang terletak pada pengertiannya, objeknya juga, tujuannya, pendekatannya, dan juga yang terakhir mengenai tempat pembelajarannya. Itu. Sehingga kita dapat menyamakan dan juga bisa membedakan antara IPS dan ilmu sosial ini. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita bisa membuat persamaan apa yang membedakannya juga, ini kita lihat konsep dan juga peranan dari ilmu sosial itu sendiri. Itu. Untuk yang pertama, kita lihat bahwa di konsep antropologi ya di sini ya. Untuk antropologi di sini kita bisa lihat bahwa antropologi ini merupakan suatu ilmu yang studinya itu tentang manusia dan cara bagaimana manusia itu hidup dengan segala hasil pemikirannya atau akal budinya. Sedangkan yang bisa kita lihat hubungan antara antropologi dengan IPS ini, bahwa
IPS ini mengambil materi antropologi yang terkait dengan kajian hasil pikiran manusia di dalam menjaga eksistensinya dan juga meningkatkan kehidupannya, baik aspek lahiriah maupun aspek batiniah. Itu yang diambil dari konsep antropologi pada IPS, pada materi-materi yang diajarkan pada ilmu pengetahuan sosial kepada siswa. Untuk yang kedua, ini adalah sosiologi. Kalau sosiologi ini namanya juga sosiologi, ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai perilaku sosial dalam masyarakat. Hubungannya atau peranan sosiologi tersebut terhadap IPS ini pastinya IPS ini mengambil materi tentang masyarakat secara keseluruhan dan juga hubungan antar individu dengan masyarakat tersebut. Ini dalam sosiologi. Untuk selanjutnya ada ilmu ekonomi di sini. Untuk ilmu ekonomi ini pada dasarnya seperti yang kita pelajari, ilmu ekonomi adalah satu ilmu sosial karena objek pembahasannya di sini tentunya pastinya manusia, bagaimana manusia ini di dalam memenuhi kebutuhannya pastinya. Ilmu ekonomi ini bisa kita lihat dari dua bagian besar. Yang kita kenal adalah ilmu ekonomi mikro yang hanya mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi secara individu di dalam ruang lingkup yang kecil, sedangkan ilmu ekonomi makro ini mempelajari mengenai ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan dalam ruang lingkup satu negara pastinya. Itu sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Seperti yang kita rasakan bahwa sebenarnya setiap manusia itu pastinya mempunyai kebutuhan yang jumlahnya sangat tidak terbatas, tapi dihadapkan kepada alat pemuas kebutuhan itu yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga diperlukan yang namanya pilihan sehingga bisa melihat bahwa yang mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang harus diprioritaskan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Nah, hubungan atau peranan ilmu ekonomi tersebut terhadap IPS adalah IPS mengambil materi tentang pilihan barang dan jasa yang terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu yang dilihat. Itu ya. Untuk selanjutnya ini adalah geografi. Kalau geografi ini merupakan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan deskripsi dan juga penjelasan tentang pola-pola lokasi, gejala yang statis atau yang bergerak di permukaan bumi. Nah, sedangkan hubungan atau peranan geografi itu sendiri terhadap IPS adalah IPS mengambil materi dari geografis yang terkait dengan ruang bumi, ada garis lintang, bujur, arah, jarak, lokasi, ruang, ada kondisi alam tentunya, ada tata lingkungan, sumber daya alam, serta interaksi bangsa manusia dan manusia dengan lingkungannya. Itu yang dipelajari dalam ruang lingkup geografi, itu yang tidak terlepas dari adanya manusia dan juga tempat tinggalnya itu, serta interaksi yang dilakukan oleh manusia, interaksi antar manusia,
atau antar bangsa atau manusia dengan lingkungannya. Itu. Untuk yang selanjutnya ini mengenai sejarah. Kalau sejarah seperti yang kita lihat ya, kalau sejarah itu pastinya fokusnya itu tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sedangkan hubungan atau peranan sejarah terhadap IPS adalah IPS ini mengambil materi ilmu sejarah yang terkait dengan pengalaman hidup manusia dilihat dari kurun waktu masa lampau atau di masa yang lalu. Itu. Untuk selanjutnya ini adalah ilmu politik. Ilmu politik di sini, ilmu politik ini dapat disimpulkan bahwa ilmu yang kajiannya tentang kebijakan umum untuk kepentingan masyarakat. Ada kebijakan umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dalam ruang lingkup satu negara. Hubungan atau peranan ilmu politik itu sendiri terhadap IPS, bahwa IPS mengambil materi ilmu politik untuk mengorganisasikan kekuasaan di dalam mengatur manusia dan juga menyelenggarakan kekuatan untuk kepentingan rakyat dan bangsa di sini. Karena pastinya ilmu sosial ini ada masyarakat yang berinteraksi di dalamnya, itu diperlukan satu kebijakan untuk bisa mengatur dan juga menyelenggarakan kehidupannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tercipta suatu masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera pastinya nantinya. Untuk yang terakhir adalah psikologi. Kalau psikologi, kita melihat bahwa psikologi ini merupakan suatu studi ilmiah tentang perilaku individu dan kelompok kecil individu di dalam masyarakatnya. Hubungannya atau peranan psikologi tersebut terhadap IPS ini, bahwa IPS ini mengambil materi psikologi di dalam mempelajari perilaku individu, kelompok dan juga masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi sosial, pengetahuan, pemikiran, tanggapan dan juga spekulasi yang dilakukannya. Itu dengan mengkaji bahasan ini diharapkan kalian bisa memahami dan juga menguasai ruang lingkup dan karakteristik IPS ini dengan baik. Ini yang bisa Bu Safa sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya bisa juga ya dibaca materi-materi yang relevan dengan materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.